Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Jadi menyambung daripada khutbah Jumat saya kemarin tanggal 19 Juni 2023 yang kemarin itu. Kemudian ada sebuah video lagi yang saya buat mengingatkan kepada semua umat muslim, terutama pengurus masjid, agar jangan sampai terjadi lagi keributan anak-anak di masjid, karena itu mempengaruhi suara rasa diri setiap jamaah, yang menjadikan jamaah itu berkata-kata dan berbicara batinnya itu yang Nabi melarang. Maka terjadi lagi suatu kejadian waktu itu juga. Seketika saya keluar masjid, saya ditunggu oleh salah seorang teman saya, dan dia adalah tetangga saya, jarak-jarak ya 10 rumah atau 12 rumah lah begitu. Eh, Ya, dia seorang dosen, dia seorang magister, dia seorang pemerhati Islam. Tetapi secara logika kadang-kadang karena bidang ya tidak masuk juga gitu. Sering terjadi diskusi antara saya dengan beliau, ya banyak saya mengalah, karena kadang-kadang apa yang dibicarakan itu mungkin tidak terlalu prinsip dan tidak terlalu penting, walaupun dia punya pembawaan sedikit temperamen dan ngotot begitu. Nah, kemarin beliau menunggu saya di depan masjid, dan langsung dengan sikap tegasnya. Karena terus terang saudaraku, dalam hidup beragama ini kan orang kan beda-beda prinsip. Ada orang yang menyampaikan kebenaran itu dengan pelan, tenang dan santai, karena mereka berpegang kepada watawasobil haq, watawasobil sobri, watawasobil marhamah. Tausiahi saudara kamu itu dengan kebenaran, tausiahi saudara kamu itu dengan kesabaran, dan tausiahi saudara kamu itu dengan kasih sayang. Artinya ya dengan santai, dengan tenang. Karena pengertian tegas itu bukan berarti keras. Tegas itu artinya kuat pendirian, tidak tergoyahkan, itu tegas. Walaupun terkadang ada dalam bentuk keras, ada. Diposisikanlah situasi dan kondisinya itu. Lalu dia bilang kepada saya, Pak Abu Fikri, Anda dalam khotbah tadi dalam membaca doa, Anda tidak membaca kaum muslimin dan muslimat. Anda tidak membaca itu. Dan menurut saya, karena itu adalah rukun khutbah, khutbah tadi batal, gagal. Bayangkan berapa banyak orang yang sholat Jumat hari ini gagal oleh karena Anda. Jadi saya jawab, kalau dalam rasa saya, ada saya baca itu Pak. Ada yang saya sebutkan, saya lafazkan, Allahumma filil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Dia bilang tidak ada. Bahkan doa untuk ibu bapak itu tidak perlu ada. Jangan. Itu yang penting, karena itu rukun khutbah. Saya bilang tidak kayak gitu juga Pak. Saya bilang, kenapa sedemikian? Doa saya tidak panjang memang. Jadi Allah maghfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Nah, di situ ada 3, bahkan 4 yang didoakan, saya bilang. Pertama, mendoakan diri sendiri. Mendoakan diri sendiri. Yang kedua, mendoakan doa buat ayah bunda. Yang ketiga, mendoakan keluarga. Yang keempat, ya berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Tadi semuanya ada. Rabbana zolamna ampusana wa ilan tafillana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Itu doa untuk diri pribadi. Ada. Tidak mungkin kita mendoakan orang kok kita tidak didoakan. Kemudian disambung dengan Rabbana firlana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana syaghira. Itu doa untuk orang tua. Kalau itu tidak saya angkat, doa saya tidak sampai kepada Allah dan Rasul. Lalu dia bantah,
Itu bukan rukun khutbah, dia bilang. Lah, tadi kan Anda bicara doa. Memang dalam khutbah itu ada doa. Salah satu rukun khutbah yaitu doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Tapi salah satu rukun doa, doa kepada orang tua. Jangan tidak dibawa harus. Saya bilang begitu. Wah, dia ngotot tidak. Yang penting itulah doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Dia tekankan lagi ke sana. Nah, kemudian setelah doa untuk pribadi, doa orang tua, doa untuk keluarga. Allahumma ja'alna min azwajina wa zuriyatina qurratun a'yun. Itu saya bawa. Yang terakhir, Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Ada saya baca tadi. Beliau ngotot tidak ada. Nah, saya tidak juga mau menyalahkan. Itu kan pribadinya beliau, caranya beliau. Masalah niat itu ya terserahlah kepada Allah, apa yang beliau niatkan dengan kata-kata itu. Tapi kalau saya menilai tujuan dia baik, caranya itu baik menurut karakternya dia. Tetapi jelas semua ini tidak lepas dari persoalan anak-anak ribut tadi. Itu maksud saya. Sehingga beliau dengan penglihatan matanya menjadi buta, pendengaran telinganya menjadi tuli, perasaan batinnya menjadi beku, pemikiran rasa dirinya menjadi tidak berfungsi karena tidak konsen. Nah, oleh karena dia begitu ngotot, maka saya mengatakan, oke lah kalau begitu Pak, terima kasih atas masukannya dan saya terima. Semoga Allah mengampunkan saya dan memaafkan saya atas kekeliruan ini. Kali ini memang benar. Karena saya merasa ini tidak begitu. Karena saya punya videonya. Saya setiap khutbah, setiap ceramah selagi bisa divideokan, saya videokan. Akhirnya saya cek di rumah. Masya Allah. Ada. Doa untuk kaum muslimin muslimat itu ada. Nah, saya kirimkanlah kepada beliau. Dan saya tulis di WA, WhatsApp itu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat, arahan, peringatan yang Bapak berikan kepada saya. Saya senang. Tetapi maafkan saya. Nah, kenapa saya minta maaf? Nanti dia tersinggung pula. Nanti dia menuduh saya untuk membantah perkataannya. Tidak, saya bilang. Saya hanya memberikan data tentang kebenaran yang saya katakan tadi. Ada doa saya itu, saudara. Ada. Nah, akhirnya saya tutup. Satu hari tidak dibalas, walaupun sudah dibaca atau di-write kata orang sekarang. Nah, tadi pagi dia balas 3 balasan yang semuanya dihapus. Apa maknanya? Tapi saya berharap semoga apa yang saya katakan ini keliru. Ya begitu. Tidak teratur di dalam menyusun pemikiran dan perasaan serta prinsip. 3 kali menulis, 3 kali pula dihapus. Lalu ditanyakan, siapakah yang menulis? Siapakah yang menghapus? Kenapa terjadi seperti itu? Kalau yang menulis, yang mengetik tentu jari di atas HP. Pasti itu. Tapi yang menentukan redaksi yang kita tulis itu yang di dalam diri. Pasti. Lah, kalau kita yang menulis, kita yang membuat redaksi, kita punya keinginan melaksanakan itu secara real, lalu kenapa kita hapus? Kita yang membuat, kenapa kita yang menggagalkan? Nah, dari sini secara psikologi bisa dibaca bahwa ini belum matang. Belum masak. Lalu ditelorkan. Ya, bukan diflorkan, ditelorkan. Baru diflorkan gitu. Direalisasikan dalam bentuk pernyataan. Ternyata dihapus, 3 kali dihapus.
Akhirnya saya sedih saja. Saya kasihan sama dia. Karena saya hafal karakternya dia. Ya. Apa yang saya hafal? Ya, kedudukannya, statusnya yang begitu tinggi. Mengharapkan kebenaran bisa dia nyatakan juga. Tapi ketelitian dan kehati-hatian dia kurang. Kenapa? Akibat daripada tidak bertenang-tenang. Tidak menghubungkan diri, rasa diri kepada yang tenang. Kalau dia menghubungkan diri, rasa diri kepada yang tenang, pasti dia tenang. Maaf, ini bukan saya memponis, itu kenyataan realnya itu. Siapa yang tenang? Siapa yang aman? Siapa yang selamat? Tidak ada, kecuali satu, Allah dan Rasulnya. Tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasulnya. Maka semuanya itu harus kita hubungkan kepada Allah dan Rasul. Biar kita tertata, terkontrol, terarah. Termasuk saya berbicara hari ini. Walaupun seperti reporter pemain bola kaki. Semua itu sudah dikonsep oleh Allah dan Rasul. Bukan saya mengonsep, tidak bisa. Mengonsep pembicaraan secepat ini tidak bisa. Makanya kemarin, maaf, ini seakan-akan saya membuka aib ini, tapi tidak. Kemarin saya membuat sebuah video, memberi komentar tentang plus. Nah, itu. Karena ada satu babak lagi yang harus saya sampaikan, itu penutup. Ya, saya berbicara secara ilfrop kata orang sekarang, secara spontan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kebenaran adik saya ada di sini, langsung dia protes. Kamu itu kalau berbicara tidak punya mimik, tidak punya ini macam-macam, sehingga tidak mempunyai daya tarik macam-macam. Nah, saya hafal dia. Dari kecil sampai sekarang, saya hafal dia. Di mata dia saya tidak pernah benar. Saya tidak pernah pas. Akhirnya saya luruskan. Apa yang saya luruskan? Ya, cara dia berpikirnya dia itu. Saya katakan bahwa kita kalau berbicara itu, yang dibicarakan itu apa yang dibicarakan oleh yang di dalam ini loh. Oleh karena itu pengertian mengonsep itu sebenarnya itu mencari-cari. Mencari-cari. Kalau mencari-cari berarti bukan dari dalam. Berarti mencari yang di luar. Kecuali data, fakta memang harus dicari keluar. Tapi kalau sesuatu yang dibicarakan, kenapa harus dicari-cari? Bicarakan saja apa yang kita bicarakan. Karena pembicaraan itu dari sini loh, bukan dari luar, saya bilang. Akhirnya dia bantah juga, ada persoalannya, saya juga tidak mengerti persoalan. Akhirnya, waduh kamu ini. Saya ingin mengatakan untuk menjadi seorang kritisi itu, pengkritik itu. Pertama kali dia memang sudah punya pengalaman di bidang apa yang dia kritikkan. Yang kedua, jam terbangnya sudah jauh. Yang ketiga, sudah mendapatkan pengalaman pahit manis daripada apa yang dia kritikkan itu. Nah, baru dia bisa mengkritik, itu pun beretika, tidak sembarangan gitu. Arti beretika di sini adalah sesuatu yang tidak perlu disampaikan, ya tidak perlu disampaikan, tidak usah disampaikan. Sesuatu yang tidak perlu dikatakan, ya tidak perlu dikatakan. Seandainya ini dilaksanakan juga tidak akan membawa kepada kerusakan, mendingan kita senyum-senyum saja kalau memang itu salah. Itu. Kecuali yang prinsip. Ketika kita mengatakan kata itu akan menyakiti orang, merusak jiwa orang, mengganggu pemikiran orang, baru kita masuk. Apa tidak perlu ditinjau itu Pak pembicaraannya? Menurut saya itu mungkin akan menyenggol perasaan orang lain. Nah baru masuk. Nah selama itu tidak akan melakukan ataupun terjadi apa-apa, ya biarkan saja. Biarkan saja mengalir tuh. Kayaknya saya katakan, kamu ini pernah enggak buat vlog? Pernah enggak kamu berbicara langsung di depan videomu untuk kaum? Ya ternyata tidak pernah dia. Dia buat vlog enggak pernah, bikin video enggak pernah, berbicara depan umum enggak pernah, khutbah enggak pernah. Tapi saya sadar, karena dia enggak pernah, maka enggak perlu saya layani. Tapi saya tunjukkan kepada dia, yang saya suarakan, yang saya katakan adalah bahasa rohani saya gitu.
Nggak boleh saya tiru orang lain. Ngapain saya tiru orang lain? Saya kan ada. Kenapa saya harus niru orang? Kecuali di saya tidak ada, baru saya tiru yang di orang. Dalam hal apa? Dalam perlu data, fakta, contoh-contoh yang baik. Tapi kalau masalah suara kata, ya jangan kita pakai suara orang. Jangan dipakai kata orang, pakai yang ada pada diri kita. Itu. Terus terang saja dari mulai gerak mata, gerak hidung, gerak bibir, gerak badan, semuanya itu menggambarkan apa yang ada dalam diri kita. Begitu. Maka kalau untuk kelas-kelas Indonesia ya, saya kagum dengan Bapak Surya Paloh. Itu dia kalau dia ngomong, saya paham. Walaupun kadang-kadang itu politik. Tapi cara dia ngomong itu sudah menjelaskan apa yang ada di hatinya dia. Termasuk B.J. Habibie. B.J. Habibie juga begitu. Itu Bung Karno. Jadi apapun yang dia bicarakan itu, walaupun warnanya warna politik, ekonomi, budaya, atau apa namanya, mereka berbicara dari dia yang di dalam dirinya masing-masing. Maka enak. Ya walaupun kita telor, ngomong ndak lurus, kadang-kadang nyangkut-nyangkut, ndak apa-apa. Allah memberikan keindahan dari keteloran itu, nyangkut-nyangkut itu, dari kekurangan itu. Kan banyak contoh. Ada yang namanya ajudan pribadi, lihat di YouTube itu, ngomong terbalik-balik, nggak jelas, tapi orang senang. Gitu. Jadi tampillah kita dengan apa yang ada pada diri kita. Tunjukkanlah eksistensi sejatinya kita. Kenapa? Itu anugerahnya Allah yang tidak ada pada orang lain, hanya ada pada kita. Lalu ngapain kita mencontoh gaya orang lain? Maaf ya, dalam bentuk suara kata dan rasa diri. Tapi kalau masalah fakta, data, dan teori cara, boleh kita tiru orang lain. Untuk apa? Menyempurnakan apa yang ada pada kita. Nah, kembali kepada persoalan saudara saya yang tadi menunggu saya depan masjid. Nah, itulah ceritanya. Jadi, di video yang pertama, saya menjelaskan bahwa efek daripada suara anak-anak itu mempengaruhi suara kata batin jamaah. Sehingga para jamaah akhirnya ya berkata-kata batinnya itu. Yang oleh Rasulullah dilarang untuk mengatakan kata seketika khotib sudah naik mimbar. Dilarang. Akan membatalkan. Nah, selama ini kita mengartikan itu kata di sini. Tapi kita sadari lagi, ini kan alat doang. Yang bersuara yang berkata itu yang di sini. Disuarakan, dikatakan melalui benda ini, melalui alat. Ternyata Rasul maksudnya adalah jangan berkata-kata batinmu itu, fokuslah kepada apa yang disampaikan khotib. Makanya khotib tidak boleh berkata-kata juga kecuali yang membawa orang kepada iman dan takwa. Jangan cerita politik, tidak boleh, bukan situ tempatnya. Nanti kan merusak pemikiran, perasaan, akan membawa hati berkata-kata. Bawa pada iman dan takwa menuju Islam itu selamat. Aduh, begitu sajalah saudaraku, sebagai informasi untuk hari ini ya. Saya sengaja ini memberikan video-video pendek supaya kita mudah mencerna dan gampang menerima karena pendek. Kalau untuk kajian ya minimal 1 jam. Itu pun juga serinya 1, 2, 3 dan seterusnya itu tadi. Demikian saudara-saudaraku. Jika ini salah, jika ini tidak enak ditonton, saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.